Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah kami, yaitu pengembangan materi IPA yang berjudul Kelemahan, Keunggulan, dan Inovasi Keterampilan Proses. Nah, untuk itu teman-teman harus tetap stay ya di video kami kali ini. Jangan lupa disimak dan didengar agar teman-teman dapat memahami apa yang kami sampaikan. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama, Hairunisa Syari Ardana dengan NIM 120100158. Dan yang kedua, ada Mia Safitri dengan NIM 120100084. Dan yang ketiga, saya sendiri, yaitu Mira Rizkika Putri dengan NIM 120100092. Dan selaku dosen pengampu Ibu Saumi Setianingrum MSI. Baiklah, untuk itu kita mulai saja penjelasannya sebagai berikut. Pengertian pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses ialah pendekatan pembelajaran yang bertujuan mengembangkan sejumlah kemampuan fisik dan mental sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan yang lebih tinggi pada diri siswa. Pendekatan keterampilan proses adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep dan teori-teori dengan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah siswa sendiri. Pendekatan keterampilan proses merupakan suatu model belajar yang melibatkan guru dan siswa secara aktif dan terpadu dalam proses pembelajaran. Keterampilan proses merupakan keterampilan intelektual yang membekali siswa dengan suatu kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menghadapi suatu masalah di bidang manapun juga dan tingkat lapisan masyarakat apapun juga. Berikut pengertian pendekatan keterampilan proses menurut beberapa ahli, yaitu menurut Samana. Menurut Samana, pendekatan keterampilan proses merupakan cara memandangi siswa serta kegiatannya sebagai manusia seutuhnya, yang diterjemahkan dalam kegiatan pembelajaran yang memperhatikan perkembangan pengetahuan, nilai hidup, serta sikap, perasaan, dan keterampilan sebagai kesatuan, baik sebagai tujuan maupun sekaligus bentuk pelatihannya. Dari pendekatan tersebut, semua kegiatan belajar dan hasil tampak dalam bentuk kreativitas. Jenis-jenis pendekatan keterampilan proses dasar. Ada berbagai keterampilan dalam keterampilan proses. Keterampilan-keterampilan tersebut terdiri dari keterampilan-keterampilan dasar, basic skill, dan keterampilan-keterampilan terintegrasi, integrate skill. Adapun 6 keterampilan proses tersebut adalah 1. Mengamati. Mengamati, kemampuan mengamati merupakan keterampilan paling dasar dalam proses dan memperoleh ilmu pengetahuan serta merupakan hal esensial untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan proses lain. Mengamati merupakan tanggapan kita terhadap berbagai objek dan peristiwa alam dengan menggunakan panca indera. Yang kedua, mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan merupakan keterampilan proses untuk memilahkan berbagai objek dan peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya, sehingga mendapatkan golongan atau kelompok sejenis dari objek atau peristiwa yang dimaksud.
Contoh, kegiatan yang menampakkan keterampilan mengklasifikasikan adalah mengklasifikasikan makhluk hidup selain manusia menjadi dua kelompok, binatang dan tumbuhan, mengklasifikasikan binatang beranak dan bertelur, mengklasifikasikan cat berdasarkan warna dan kegiatan lain yang sejenis. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan dapat diartikan sebagai menyampaikan dan memperoleh fakta, konsep dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk suara, visual, dan atau suara visual. Contoh-contoh kegiatan dari keterampilan mengkomunikasikan adalah mendiskusikan masalah, membuat laporan, membaca peta, dan kegiatan lain yang sejenis. 4. Mengukur. Mengukur dapat diartikan sebagai membandingkan yang diukur dengan satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh-contoh kegiatan yang menampakkan keterampilan mengukur antara lain mengukur panjang garis, mengukur berat badan, mengukur temperatur kamar, dan kegiatan lain yang sejenis. 5. Memprediksi. Suatu prediksi merupakan suatu ramalan dari apa yang kemudian hari mungkin dapat diamati. Kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai keterampilan memprediksi antara lain berdasarkan pola-pola waktu terbitnya matahari yang telah diobservasi dapat diprediksikan waktu terbitnya matahari pada tanggal tertentu. Memprediksikan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu dengan menggunakan kendaraan yang kecepatannya tertentu dan kegiatan lain yang sejenis. Dan yang terakhir, menyimpulkan. Menyimpulkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip yang diketahui. Kegiatan yang menampakkan keterampilan menyimpulkan antara lain berdasarkan pengamatan diketahui bahwa api lilin mati setelah ditutup dengan gelas rapat-rapat. Siswa menyimpulkan bahwa lilin dapat menyala bila ada udara yang mengandung oksigen. Dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mia Safitri. Selanjutnya masuk kepada langkah-langkah pelaksanaan keterampilan proses. Langkah-langkah pelaksanaan keterampilan proses ada 10. Yang pertama yaitu observasi. Yang kedua, mengklasifikasikan. Yang ketiga, menginterpretasikan atau menafsirkan data. Lalu yang keempat, meramalkan ataupun memprediksi. Yang kelima, membuat hipotesis. Yang keenam, mengendalikan variabel. Yang ketujuh, merencanakan penelitian ataupun eksperimen. Yang kedelapan, menyusun kesimpulan sementara. Lalu yang kesembilan, menerapkan ataupun mengaplikasikan konsep. Dan yang terakhir yaitu mengomunikasikan. Lalu masuk kepada peranan guru dalam penerapan pendekatan keterampilan proses. Peranan guru dalam penerapan pendekatan keterampilan proses ada 7. Yang pertama yaitu guru membimbing dan mendidik siswa untuk lebih terampil dalam menggunakan pengalaman, pendapatan, dan hasil temuannya. Dengan cara menjelaskan bahwa pelajaran yang diikuti dengan alat peragaan, demonstrasi, gambar, modal, bagan yang sesuai dengan keperluan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan mengamati dengan cermat, cepat, dan tepat. Lalu yang kedua yaitu guna menghidupkan suasana belajar yang kondusif sehingga mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dengan merumuskan hasil pengamatan dengan merinci, mengelompokkan, atau mengklarifikasi materi pelajaran yang diserap dari kegiatan pengamatan terhadap bahan pelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, sehingga siswa terdorong untuk meneliti dan mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Dan yang keempat yaitu guru memancing keterlibatan siswa dalam belajar,
seperti meramalkan sebab akibat kejadian perihal atau peristiwa lain yang mungkin terjadi di waktu lain, atau mendapat suatu perlakuan yang berbeda. Yang kelima, guru harus memberikan semangat yang tinggi kepada siswa dalam mengajar. Yang keenam, guru melakukan komunikasi yang efektif dan memberikan informasi yang jelas, tepat, dan tidak samar-samar pada siswa. Dan yang ketujuh, yaitu guru mendorong siswa untuk dapat menyimpulkan suatu masalah, peristiwa berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip yang diketahui. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang keunggulan dan kelemahan pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses memiliki 5 keunggulan, yaitu yang pertama, siswa terlihat langsung dengan objek nyata sehingga dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Dan yang kedua, siswa menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari. Dan yang ketiga, melatih siswa untuk berpikir lebih aktif dalam pembelajaran. Dan yang keempat, mendorong siswa untuk menemukan konsep-konsep baru. Dan yang kelima, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan metode ilmiah. Kemudian, pendekatan keterampilan proses juga memiliki 3 kelemahan, yaitu yang pertama, memerlukan banyak waktu sehingga sulit untuk dapat menyesuaikan bahan pengajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua, memerlukan fasilitas yang cukup baik dan lengkap sehingga tidak semua sekolah dapat menyediakannya. Dan yang ketiga, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, merancang suatu percobaan untuk memperoleh data yang relevan. Pekerjaan yang sulit tidak setiap mampu melaksanakannya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.